Selamat berjumpa kembali teman-teman operator dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas cara pelaporan keuangan di situs Edibos. Menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa kita harus melakukan pelaporan dan melengkapi berkas di situs Edibos. Ini adalah berkas yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah BKU Arkas per bulan atau bulanan. Ini nanti kita ambil dari aplikasi Arkas. Rekap realisasi Arkas per bulan. Ini juga kita ambil dari Arkas. Rekap pajak Arkas per bulan atau bulanan. Ini juga kita ambil dari Arkas. Kemudian rekening koran dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian SPTJM per bulan. Nah, untuk SPTJM per bulan kita ambil dari situs Edibos di menu Verabos. Kemudian surat pernyataan belanja modal per bulan hasil dari Edibos di menu cetak Verabos. Kita langsung praktekkan saja. Buka situs Edibos. Kemudian kita siapkan dulu format yang kita butuhkan dari Edibos. Kita ke menu cetak Verabos cetak, kemudian realisasi Arkas. Nah, teman-teman, pastikan sudah selesai impor data pada setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan terakhir. Kemudian silahkan teman-teman pilih SPTJM level 2. Ingat, untuk SPTJM dan pernyataan BM itu kita ambil per bulan. Titik mangsanya kita buat pada akhir bulan. Cetak, kemudian silahkan pilih dari bulan Januari sampai dengan bulan Januari. Untuk cetak bulan Januari, kita pilih tanggalnya adalah di akhir bulan Januari, yang penting tidak hari libur dan hari Minggu. Cetak, kemudian download. Setelah di-download, silahkan letakkan file agar mudah kita cari. Misalkan saya copy ke sebuah folder. Misalkan saya copy ke folder. Ini tujuannya supaya data bisa diamankan ya. Nah, ini kita buat saja Verabos. Dan kita ganti supaya gampang dicari dan diingat, SPTJM Januari 2024. Kemudian cetak kembali untuk bulan Februari. Untuk bulan Februari, pilih dari bulan Februari sampai bulan Februari. Jadi intinya adalah kita cetak per bulan. Titik mangsanya kita buat di akhir Februari. Kemudian cetak, kemudian download, kemudian kita amankan dulu datanya. Di sini kita rename SPTJM Februari 2024. Lakukan sampai dengan bulan Mei atau bulan terakhir berjalan. Tanggalnya silahkan sesuaikan dengan tanggal akhir bulan pada bulan tersebut. Yang penting tidak di hari Minggu dan hari libur. Begitupun untuk pernyataan belanja modal, silahkan cetak per bulan. Walaupun tidak ada belanja modal,
Silahkan cetak saja, tidak apa-apa. Tanggalnya samakan dengan tanggal pada pernyataan yang sudah dicetak sebelumnya. Silahkan amankan. Setelah itu, silahkan login ke Arkas, kemudian ke menu penatausahaan, kemudian cetak. Silahkan cetak BKU per bulan dari mulai Januari sampai dengan bulan terakhir berjalan. Dalam hal ini bulan Mei ya. Load. Teman-teman hati-hati jika ingin mengubah nama file. Titik PDF-nya jangan dihilangkan. Kita hapus saja. Kemudian kita buat BKU Januari. Hal ini dilakukan agar nanti file PDF-nya ketika dibuka dengan aplikasi bisa langsung terbuka dengan lancar. Lakukan download BKU sampai dengan bulan Mei. Kemudian kita cek lagi apalagi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah rekap realisasi Arkas per bulan atau bulanan. Ini adalah format K7A. Kita cari di sini. Rekapitulasi realisasi bulanan. Nah, yang ini kita pilih Januari. Nah, ini adalah format K7A. Nanti perhatikan jumlah ini. Kemudian download. Agar gampang saya buat saja K7A Januari 2024. Lakukan untuk bulan-bulan yang lain sampai dengan bulan Mei. Kemudian kita ambil lagi rekap pajak per bulan. Kita buka Arkas kembali, kita ubah ininya menjadi buku pembantu pajak bulanan. Nah, ini adalah rekapitulasi pajak. Kita pilih per bulan, cetak. Kemudian pajak Januari 2024. Nah, jika sudah semua per bulan, yang harus teman-teman perhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, silahkan buka SPTJM. Kemudian buka lagi BKU. Kemudian buka lagi K7A. Kemudian buka lagi pajak. Nah, dari 3 dokumen ini harus angkanya harus sama, harus nyambung. Kita lihat, kita buka SPTJM terlebih dahulu. Perhatikan, pertama kita lihat penerimaan pajak. Di sini terlihat penerimaan pajak 85.160. Ini harus sama dengan di buku pembantu pajak dari Arkas. Kalau tidak sama, berarti teman-teman masih ada kesalahan dalam hal impor pajak atau setor pajak. Nah, di sini sudah sama 85.160. Lihat di penerimaan pajak ya. Kemudian yang harus sama juga adalah jumlah belanja untuk barang dan jasa dan belanja modal. Silakan lihat di sini. Ini adalah jumlah belanja untuk belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal. Senilai 19.372.760. Ini harus sama dengan di K7A.
Nah, kita lihat harus sama dengan di jumlah ini, 19.372.760. Nah, ini kalau sudah sama, maka potensi untuk disetujui berkasnya kemungkinan bisa langsung disetujui. Silahkan cek per bulan, buka SPTJM per bulan, misalkan bulan Februari, cek di pajak Februari apakah sama penerimaannya, kemudian cek jumlah pengeluaran dana BOS dari SPTJM bandingkan dengan di K7A hasil dari Arkas. Kalau sudah sama, silahkan teman-teman cetak dokumen-dokumen ini, dokumen-dokumen yang diminta silahkan dicetak. Dokumen yang diminta adalah BKU Arkas, rekap realisasi, rekap pajak, rekening koran, SPTJM per bulan, dan surat pernyataan belanja modal per bulan. Setelah dicetak, silakan bubuhi materai 10.000, kemudian tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Yang bawah tidak usah, cukup yang kepala sekolah saja. Begitupun untuk K7A dan pajak, silahkan dicetak kemudian ditanda tangan, karena yang kita butuhkan adalah file scan yang sudah dibubuhi tanda tangan dan atau cap dengan ukuran file maksimal 100 KB per file. Jika filenya masih besar, nanti tidak akan bisa masuk ke Edibos. Silahkan teman-teman lakukan kompres untuk mengecilkan ukuran dari file PDF hasil scan. Baik, itu adalah penjelasan berkas. Sekarang kita menuju ke teknis penguploadan. Silahkan teman-teman buka situs Edibos, kemudian login, kemudian silahkan teman-teman ke menu Verabos validasi berkas. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini teman-teman pilih rekonsiliasi, dan ini periode sampai 12, artinya periode ini adalah bulan. Jadi periode 1 artinya Januari, periode 2 Februari, dan seterusnya sampai periode 12. Jadi kita jangan salah pilih ketika kita akan mengupload berkas pada bulan tertentu. Misalkan kita ingin mengupload di bulan Januari, maka periodenya pilih 1. Kemudian silahkan pilih file-file yang akan kita upload dari mulai SPTJM, rekening koran, BKU, rekap pajak, realisasi, dan pernyataan BM. Ini wajib diupload semua. Jika sudah diupload semua, nanti di sini bisa dilihat dan menu mengajukan akan aktif. Menu ajukan akan aktif ketika bulan sebelumnya sudah disetujui. Jadi kalau di Januari ini ketika kita pilih berkas dan sudah lengkap, ini bisa langsung aktif. Tetapi ketika kita ingin ke bulan Februari, ini tidak akan aktif sebelum bulan Januarinya disetujui. Karena pada saat ini belum ada berkas yang diupload, maka saya tidak bisa mengklik tampilkan berkas. Jadi nanti ketika ada koreksi, nanti di sini ada keterangan kesalahannya di mana. Silakan lakukan dengan teliti, dengan cermat agar tidak ada kesalahan dan tidak dua kali kerjaan. Untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Juni tahun 2024, minimal teman-teman harus sudah selesai upload berkas untuk periode 1 atau untuk bulan Januari. Jika teman-teman rekening korannya belum cetak, silahkan bisa menggunakan scan buku tabungan BOS. Jadi sementara jika hari ini belum ada rekening koran, silahkan teman-teman gunakan buku tabungan BOS. Untuk file yang lainnya silahkan tinggal diproses dan ditanda tangan.
Jadi targetnya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Juni, kita harus sudah mengupload berkas ini dan sudah mengajukan persetujuan. Nanti kalau sudah disetujui hari Minggu, Senin, dan berikutnya, silakan teman-teman lakukan sampai dengan bulan terakhir berjalan, yaitu bulan Mei. Untuk setiap bulannya, nanti teman-teman jangan lupa di sini di edaran ada aturannya. Untuk setiap bulan, BKU Arkas paling lambat ditutup tanggal 27 untuk setiap bulannya. Nah, tanggal 27 ditutup, kemudian untuk pelaporannya adalah paling lambat tanggal 29 pada setiap bulannya. Untuk ekspor berkas ke Verabos itu maksimal tanggal 28 setiap bulannya. Dan untuk mengupload berkas maksimal tanggal 29 setiap bulannya. Jadi nanti untuk bulan Juni, Juli, dan seterusnya, ingat-ingat tanggal sakral ini 27, 28, dan 29 agar pelaporan kita menjadi lancar. Terima kasih, silakan lakukan dengan teliti, dengan benar. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Terima kasih, selamat bekerja.